Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvie Handayani dengan NIM 200601115 dari Prodi Ekonomi Pembangunan. Untuk pertemuan yang ke-6 ini saya akan membahas tentang teori Schumpeter dan teori Keynes. Yang pertama saya akan membahas tentang teori Schumpeter. Isi dari teori Schumpeter yaitu yang pertama makna pembangunan ekonomi. Adanya perekonomian persaingan sempurna yang berada dalam keseimbangan mantap, terkandung keseimbangan persaingan sempurna, tidak ada laba, tidak ada suku bunga, tidak ada tabungan, tidak ada investasi, dan tidak ada pengangguran terpaksa. Yang kedua yaitu inovasi, terdiri dari pengenalan barang baru, pengenalan metode produk baru, pembukaan pasar baru, pengusahaan sumber penawaran baru, bahan mentah atau barang semi manufaktur, pembentukan organisasi baru pada setiap industri seperti penciptaan monopoli. Yang ketiga yaitu peranan inovator. Schumpeter memberikan peranan inovator tidak kepada kapitalis, tetapi kepada pengusaha. Pengusaha didorong oleh A. Keinginan untuk mendirikan kerajaan bisnis swasta, B. Keinginan untuk mengusahai dan membuktikan superioritasnya, dan C. Karena kesenangan membuat dan mendapatkan sesuatu atau sekedar menyalurkan kepintaran dan tenaga seseorang. Keempat, pemutusan arus sirkular. Pemutusan arus sirkular melalui inovasi dalam wujud produk baru oleh seorang pengusaha guna memperoleh laba. Bisa digambar kurvanya, nanti saya akan tunjukkan pada di akhir penjelasan. Pada gambar ini, persentase perusahaan yang melakukan investasi tertentu ditunjukkan dengan sumbu vertikal, sedangkan unsur waktu digambarkan dengan sumbu horizontal. Kurva OI menggambarkan bahwa pada awalnya perusahaan melakukan inovasi secara pelan-pelan. Kemudian segera setelah itu, pelaksanaan inovasi mencapai momentumnya. Tetapi, pelaksanaan inovasi oleh perusahaan tersebut tidak pernah mencapai 100%. Yang kelima yaitu proses siklis. Karena investasi diasumsikan sebagai dengan penggadaan kredit bank, maka investasi menaikkan pendapatan uang dan harga serta membantu menciptakan ekspansi kumulatif di seluruh perekonomian. Adanya alun panjang, pasang naik dan pasang surut kontroltif dalam kegiatan ekonomi. Setiap alunan panjang, pasang naik disebabkan oleh inovasi dalam wujud produk baru yang menghasilkan inovasi. Bentuknya pada metode produksi, bentuk organisasi bisnis baru, sumber penawaran baru, bahan mentah dan bahan setengah jadi, serta pasar yang baru. Sekali pasang naik itu berakhir, mulailah alunan panjang pasang surut dan berawal pula proses penyesuaian diri kembali ke titik mendekati keseimbangan sebelumnya. Akhirnya, semangat penemuan secara alami membuat kebangkitan baru, keseimbangan pulih sekali lagi. Dan yang keenam, yaitu proses berakhirnya kapitalis. Menurut Schumpeter, kapitalis harga dapat mempertahankan diri sejauh para pengusaha bertindak seperti ksatria dan pioner. 3 tekanan yang merupakan awal dari kematian kapitalis secara perlahan yaitu yang pertama, kemerosotan fungsi kewirausahaan. Kedua, kehancuran keluarga borjuis. Ketiga, kerusakan kerangka kelembagaan masyarakat kapitalis. Kritik terhadap teori Schumpeter. Yang kesatu, keseluruhan teori Schumpeter didasarkan pada inovator yang dianggapnya sebagai pribadi ideal. Kedua, menurut Schumpeter, pembangunan ekonomi adalah akibat dari proses siklis. Ketiga,
Pendapat Schumpeter bahwa perubahan siklis merupakan akibat inovasi juga tidak benar. Keempat, juga pendapatan Schumpeter menganggap inovasi sebagai sebab utama pembangunan ekonomi. Yang kelima, Schumpeter dalam teorinya terlalu banyak menekankan pentingnya kredit bank. Dan yang terakhir, keenam, analisis Schumpeter mengenai proses peralihan dari kapitalis ke sosialisme tidak benar. Analisis Schumpeter dan negara terbelakang, yaitu yang pertama, perbedaan tekanan sosial ekonomi, yang kedua, kurangnya kewirausahaan, yang ketiga, tidak dapat diterapkan pada negara sosialis, yang keempat, tidak dapat diterapkan pada ekonomi campuran, yang kelima, yang dibutuhkan adalah perubahan kelembagaan dan bukan inovasi, yang keenam, asimilasi inovasi, yang ketujuh, mengabaikan konsumsi, yang kedelapan, mengabaikan tabungan, yang sembilan, mengabaikan pengaruh ekonomi, yang ke-10, mengabaikan pertumbuhan penduduk, yang terakhir yang ke-11, penjelasan yang tidak memuaskan mengenai ketekanan inflasi. Selanjutnya, teori Keynes. Pendapatan total merupakan fungsi dari pekerjaan total dalam suatu negara. Semakin besar pendapatan nasional, semakin besar volume pekerjaan yang dihasilkan. Demikian sebaliknya. Volume pekerjaan tergantung pada pendapatan efektif. Permintaan efektif menekankan tingkat keseimbangan pekerjaan dan pendapatan. Permintaan efektif ditentukan pada titik saat harga permintaan agregat sama dengan harga penawaran agregat. Permintaan efektif terdiri dari permintaan konsumsi dan permintaan investasi. Penerapan teori Keynes pada negara terbelakang. Teori Keynes tidak dapat diterapkan pada saat tatanan sosial ekonomi. Ia hanya berlaku pada ekonomi kapitalis demokratis yang tidak maju. Asumsi Keynes pada negara terbelakang. 1. Pengangguran siklis disebabkan oleh menurunnya permintaan efektif. Pengangguran dapat dihilangkan dengan menaikkan tingkat permintaan efektif. Pengangguran siklis dan ketidakmantapan ekonomi hampir tidak dapat dipertahankan pada ekonomi terbelakang. Yang kedua, analisis periode jangka pendek. Negara terbelakang adalah ekonomi terbuka, dengan perdagangan luar negeri memainkan peranan dominan dalam pembangunan. Yang ketiga yaitu penawaran lebih faktor komplementer dan faktor tenaga kerja. Di dalam perekonomian terbelakang tidak ada istilah penundaan kegiatan ekonomi untuk sementara waktu. Kegiatan ekonomi statis, modal keterampilan penawaran faktor dan pasar ekonomi sangat kurang. Keempat, tenaga kerja dan modal secara serentak menganggur. Bila tenaga kerja menganggur, maka tidak ada persoalan mengenai termanfaatkannya modal, karena peralatan dan modal itu sendiri sangat langka. Peralatan ekonomi Keynes dan negara terbelakang. Yang satu, permintaan efektif. Konsep permintaan efektif dapat diterapkan pada perekonomian di mana pengangguran disebabkan oleh tabungan lebih dan investasi melalui berbagai langkah moneter dan fiskal. Yang kedua, kecenderungan mengkonsumsi. Negara terbelakang tidak mungkin meningkatkan produk barang konsumsi karena kurangnya faktor pendukung. Walaupun konsumsi meningkatkan sebagai akibat kenaikan pendapatan, akibatnya harga naik sedang pekerjaan tidak naik. Ketiga, kecenderungan menabung. Bagi negara terbelakang, tabungan tidak merupakan hal buruk, tetapi merupakan sesuatu yang baik. Yang keempat, kecenderungan marginal modal. Dalam perekonomian, investasi berada pada tingkat yang rendah dan kecenderungan marginal modal juga rendah. Yang kelima, suku bunga. Suku bunga di negara terbelakang tidak begitu banyak terpengaruh oleh permintaan dan penawaran uang sebagaimana oleh faktor tradisi, adat, dan kelembagaan. Dan yang keenam, yang terakhir, multiplier. Konsep multiplier didasarkan pada 4 asumsi, yaitu yang pertama, A. Pengangguran terpaksa, B. Suatu ekonomi industri dengan kurva penawaran output miring ke kanan atas dan baru menjadi vertikal setelah melewati interval yang panjang, C. Kapasitas lebih pada industri barang konsumsi, dan yang terakhir, D. Penawaran modal kerja yang diperlukan bagi output bersifat elastis. Sekian penjelasan saya tentang teori Schumpeter dan teori Keynes pada pertemuan ke-6 ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.